Kamis kemarin, Steve Emmanuel menjalani sidang lanjutan untuk kasus narkoba yang menjeratnya. Persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Barat ini digelar dengan agenda eksepsi. Pada sidang kemarin, Steve tampak kurang fit. Pemain film Dream Obama ini memakai koyo di lehernya, namun tetap mengikuti sidang dengan wajah tersenyum. Diwakili kuasa hukumnya, Steve melakukan pembelaan bahwa banyak kejanggalan yang terjadi dalam penangkapannya kala itu. Jadi tadi sudah kita uraikan tadi dalam eksepsi ya, bahwa uraian jaksa penuntut tidak cermat, tidak teliti. Ya, tadi sudah kita jelaskan ketentuannya, nanti kita bagikan yang tidak baca, bahwa sehingga tidak memenuhi pasal. Jadi peristiwanya pun tidak disebutkan dan segalanya tidak jelas, ya kan? Harusnya ada peristiwa kan, syarat-syarat pasal 143 ayat 2 KUHP itu harus jelas, sehingga tidak memenuhi syarat-syarat itu. Apalagi dengan masalah barang bukti, masalah tentang di hasil lab juga jarak jauh sekali 3 bulan. Seharusnya dalam waktu 32 jam ada peraturan Menteri Kesehatan, itu harus 3 kali 24 jam harus dimasukkan ke dalam ke lab. Nah itu, 13 hari. Nah kemudian 13 hari, jadi harusnya 3 kali 24 jam, ini 13 hari udah melebihi waktu yang ditentukan oleh peraturan Menteri Kesehatan. Habib Utsman mengabulkan permohonan Kartika Putri sang istri yang ingin honeymoon. Tertanggung-tanggung, mereka menghabiskan waktu sebulan di New York sepulang melaksanakan umroh. Bulan madu yang dilakukan ini diakui sebagai kado ulang tahun Karput yang 20 Januari lalu genap berusia 28 tahun. Kalau aku kan dijanjiin waktu itu, kebetulan dikasih taunya bukan insya Allah bilangnya, tapi kan insya Allah kan berarti janji. Terus dia gitu diajakin umroh, ya udahlah, maksud aku yang mana yang pergi dulu pergi deh umroh bareng. Abis pulang umroh ternyata Habib tuh bilang dari berangkat umroh tuh udah bingung bawa baju yang banyak ya, katanya gitu. Kenapa? Aku bilang iya siapa tahu, bilangnya gitu, masih selalu menggantung-gantungkan. Jadi tiba-tiba sampai di umroh udah selesai, udah semua segala macam. Habib bilang kita pulangnya nggak ke Indonesia, kita lanjut ke New York. Terus aku cuma ketawa-tawa doang, kayaknya nggak mungkin deh gitu kan, kayaknya nggak mungkin banget lah Habib gitu. Terus tiba-tiba benar pas ngeliat flight dikasih itinerary-nya sama Habib, terus beneran ke New York gitu. Terus aku yang kayak bener gak sih ini gitu. Ya udah akhirnya lanjut di New York dan ternyata memang nggak ada destinasi apa-apa yang di dalam Habib, karena mungkin mau nyenengin istri aja, jadi ngebawa ke sana tanpa ada tujuan, tanpa ada tempat-tempat yang kemana. Yang penting nih udah aku bawa nih ke Amerika, selanjutnya kamu maunya kemana gitu. Karena ajakinnya awalnya tuh umroh. Iya umroh, abis itu udah ya kan? ke New York. Dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Mekah. Dari Mekah Jeddah langsung New York. Ya dan bertepatan sama hari ulang tahun sih. Waktu itu aku mikir ya udah deh bagus sih ulang tahunnya di Madinah, Masya Allah, Alhamdulillah memang doanya di situ kan. Maksudnya memang bertambahnya usia, bersyukur, minta sama Allah yang dikasih yang terbaik gitu. Jadi pas diajak umroh aja udah seneng banget sebenarnya gitu. Cuma dapat bonus ya akhirnya Alhamdulillah. 4 tahun terakhir, Yai Irawan berjuang melawan kanker getah bening yang diidapnya. Dan selama itu juga ia mengurangi aktivitasnya di dunia akting. Bersyukur kini Ria sudah sembuh dari penyakit yang menggerogoti tubuhnya. Ditemui selepas acara program TV, artis senior itu mengaku tengah menjadi seorang hipnoterapis untuk para penderita kanker dalam memberikan semangat hidup. Udah lama, udah 4 tahun. Dan karena waktu luang, orang-orang belum percaya saya untuk kerja syuting atau produksi, akhirnya saya ngambil sertifikat hipnoterapi. Jadi saya sekarang udah punya titel sebagai hipnoterapis dan NLP, Neuro Linguistic Programming. Jadi saya bisa menghipno orang supaya orang bisa melakukan self healing atau pengobatan untuk dirinya sendiri dengan mengajak ngobrol tubuhnya supaya kankernya tidur. Jadi kayak kemarin saya udah
Coba untuk orang yang mulai kehilangan semangat, terus orang yang mungkin koma, yang udah koma gitu. Kalau yang udah koma biasanya ke caregivernya atau ke orang-orang terdekatnya. Kalau dianya udah ikhlas, orangnya udah ikhlas, pasti yang koma akan menerima energi positifnya. Malam puncak Elemen of the Year 2019 sukses digelar malam kemarin di Balai Sarbini, Jakarta Selatan. Tak hanya berwajah tampan, para finalis dipastikan bertubuh sehat dan ideal. Maka tak heran jika para wanita terpana saat melihatnya. Tak hanya takjub, penyanyi Rini Wulandari yang saat itu bertindak sebagai bintang tamu mengaku bangga bisa dilibatkan dalam acara tahunan ini yang mensupport semua finalis dan menang atau kalah tak masalah baginya. Karena yang terpenting adalah pengalaman dan usaha yang telah dilakukan pasti akan bermanfaat di kemudian hari. Supportnya do the best aja dan jadi diri sendiri. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman yang lain yang mau ikutan Elemen untuk next year-nya. Di era milenial seperti sekarang, banyak orang kesulitan menerapkan pola hidup sehat. Tetapi dalam acara Elemen ini, kita akan disadarkan untuk menghargai yang namanya kesehatan tubuh. Hal ini pun diamini oleh Radit selaku pemenang Elemen 2019. Pria asal Bandung ini bertekad akan mengajak semua orang untuk menerapkan pola hidup sehat sejak dini. Alhamdulillah. Subhanallah, tapi nggak kaget sih sebenarnya. Soalnya ya kalau realistis ya, maksudnya aku masih 20 tahun terus nggak ada yang tahu siapa. Udah gitu kan berhubungan dengan influencer kan kita harus impactful ya. Jadi mungkin ya amanahnya sampai, insya Allah harus berusaha buat mengemban amanahnya. Tadi kalau Ivan titip, jadi saya harus benar-benar pegang amanahnya.